Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan perkara suap proyek jalur kereta di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Kali ini, KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yofi Oktariza. Dia diduga membantu pengusaha Dion Renato Sugiarto untuk mendapatkan paket pengerjaan proyek. Yofi menggunakan sejumlah modus untuk mengatur dan membagi siapa pemenang proyek. Misalnya, membagi paket pengerjaan dan membeberkan harga perkiraan sementara. KPK menduga dia menerima fee 10 hingga 20% dari nilai proyek. Adapun Dion Sugiarto mendapatkan proyek dengan nilai masing-masing 128,5 miliar rupiah, 49,9 miliar rupiah, 12,4 miliar rupiah, serta 37 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada juga pemberian aset berupa tanah, 2 kendaraan roda 4 dan sejumlah logam mulia. KPK telah menyita 7 buah deposito senilai sekitar 10 miliar rupiah, 1 buah kartu ATM, dan uang tunai 1 miliar rupiah. Sitaan lainnya yakni tabungan reksadana 6 miliar rupiah, serta 8 bidang tanah sekaligus sertifikat dengan nilai sekitar 8 miliar rupiah. Yofi dijerat pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 11 dan pasal 12B, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di 2023. Beberapa pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait kans dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta bersama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Anies memberikan keterangan saat ditemui di kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta, Kamis 13 Juni. Anies menuturkan peluang Kaisang menjadi pasangannya sangat bergantung pada partai pengusungnya jika resmi mencalonkannya dalam kontestasi Jakarta 1 kelak. Secara prinsip, tiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Ini adalah proses ketika partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan, kata mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, proses pertama yang harus dijalani adalah mencari partai koalisi yang bisa berjalan bersama PKB sebagai partai pengusungnya. Setelah menemukan partai koalisi, barulah Anies bisa mencari sosok pasangannya. Anies pun mengungkapkan dirinya telah dihubungi oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta perihal pencalonannya di Pilkada 2024. Namun, Anies enggan membuka apakah komunikasi dengan PDIP terkait dengan tawaran kader PDIP menjadi wakilnya. Sementara itu, Anies juga menepis anggapan yang menilai dirinya turun level untuk ikut berlaga di Pilkada usai kalah di Pilpres. Proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi, ada awal dan akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon dan hadir di akhir saat penetapan hasil, dan sudah berakhir, kata mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, tiap calon yang berkontestasi kembali ke tugas masing-masing setelah gelaran Pilpres selesai. Dia mencontohkan Prabowo Subianto, presiden terpilih yang kembali bertugas sebagai Menteri Pertahanan usai Pilpres 2024 berakhir. Anies menegaskan bahwa posisinya adalah gubernur yang telah menyelesaikan satu periodenya dan tengah dihadapkan pada pilkada berikutnya.